Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Baik, rekan-rekan semuanya, selamat malam minggu dan kita alhamdulillah hamba-hamba Allah yang telah dipilih untuk mengikuti kajian yang sederhana ini, tapi insya Allah ilmu yang akan didapatkan tidak sia-sia juga. Semoga menjadi wasilah untuk kita masuk surga bersama-sama. Amin. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, di kajian perdana yang dalam segmen dai atau dakwah internet ini, saya mengundang teman saya yang Masya Allah, Tabarakallah, beliau Alhamdulillah. mahasiswa ilmu Quran Tafsir, Institut Agama Islam Persis Bandung. Beliau juga teman saya sewaktu dulu di Imarat. Saya perkenalkan, Akhi Revan Aditya Nugraha. Apa kabar, Akhi? Assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pemateri emang sudah hadir juga ya. Mungkin tanpa basa-basi lagi kita langsung saja Nah, ke sebuah materi yang luar biasa yang akan disampaikan oleh beliau. Mungkin waktu hanya terbatas, makanya kita persingkat saja gitu ya. Baiklah, waktu dan tempat saya persilahkan kepada pemateri. Silahkan. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa la ilaha illallah wahdah. La syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da ma ba'du. Fa ya ibadallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta, yang dengan namanya kita hidup dan dengan namanya pula kita akan mati. Perkenalkan, nama saya Repan Aditya Nugraha. Saya asli dari Bandung, tinggal di Kampung Rancaengang, RT 2 RW 8. Saya alumni dari Pesantren Persatuan Islam nomor 3 Pamengpeuk tahun 2021, melanjutkan ke perguruan tinggi di Ma'had Al Imarat Bandung, lulus tahun 2024 awal, Januari 2024. Sekarang sedang fokus pendidikan di Institut Agama Islam Persatuan Islam Bandung. Saya kenal dengan Kang Yoselfa ini, atau yang saya sebut itu Asep ya. Sudah dari lama, bahkan kenal terlebih dahulu itu di online terlebih dahulu ya Kang Asep ya. Iya betul, di online. Dari grup WA berarti tidak salah, ya dari online dulu. Nah, bertemu dengan beliau secara tatap muka langsung itu ketika beliau daftar ke Ma'had Al Imarat. Betul ya Kang ya? Iya betul sekali. Ya, teman-teman sekalian, kita hari ini akan membahas mengenai fitrahnya seorang manusia. Ini sengaja ya, karena ini sesuai dengan keilmuan yang saya miliki.
tidak tidak mengada-ngada, karena saya yakin bahwa orang-orang yang sedang bergabung hari ini adalah orang-orang yang ilmunya luar biasa di atas saya. Melihat adik tingkat saya, Kang Asep atau ya Selva, itu beliau mengambil jurusan hadis, itu sangat berbeda jauh dengan saya. Keilmuan beliau mungkin lebih unggul di hadisnya. Saya dari Al-Quran saja mungkin belum tentu bisa menguasai semuanya. Tapi izinkan hari ini, malam ini saya belajar. Belajar pada diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Belajar kepada antum semuanya. Di antara fitrah kehidupan seorang insan yang dia memiliki nyawa, memiliki kehidupan, memiliki waktu hidup di dunia. Fitrahnya seorang manusia itu dia ingin merasa bahagia dirinya. Siapa yang tidak ingin bahagia dalam hidupnya? Siapa yang ingin merasakan sengsara dalam hidupnya? Siapa yang ingin merasakan kemelaratan dalam hidupnya? Kita semua yakin bahwasanya kita hidup tidak mengharapkan kesengsaraan. Kita hidup mengharapkan kebahagiaan. Kita hidup mengharapkan kesedihan. Kesedihan dalam apa? Kesedihan dalam kebahagiaan. Wajar, karena itu fitrahnya manusia yang masih diberikan nyawa di alam dunia ini. Terkadang kita terlalu menyamaratakan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Dan ini jelas, kebahagiaan kita dengan orang lain itu tidak bisa disamakan. Kebahagiaan mereka ya mereka, kebahagiaan kita ya kita. Kebahagiaan orang yang lapar itu ketika dia memakan apa yang ada di depannya. Entah itu nasi, entah itu apapun, makanan-makanan yang bisa mengenyangkan dirinya. Dan itu cukup membuat bahagia. Karena apa? Karena dengan makanan itu dia merasa bahagia. Karena apa? Karena dengan makanan itu dia bisa kenyang. Bahagianya orang-orang yang tidak memiliki rumah ada pada ketika dia merasa bahagia ketika dia memiliki rumah. Mungkin bagi kita orang yang memiliki rumah itu bertembok, mungkin itu biasa saja. Tapi bagi mereka yang tidur di ataskan bilik bambu, mungkin ini adalah hal yang mewah. Kita tidak tahu bahagia orang-orang itu seperti apa. Ini menunjukkan bahwa subjektivitas tentang kebahagiaan manusia itu sungguh berbeda-beda. Ada orang yang berbahagia karena dia mendapatkan nilai yang besar. Ada orang yang berbahagia karena dia mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Ada orang yang berbahagia dengan sesuatu yang hadir dalam hidupnya. Semuanya berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Tetapi mereka memiliki tujuan yang sama. Ya, hadirnya rasa bahagia dalam diri. Hadirnya rasa kebahagiaan dalam diri manusia itu sendiri. Dan kita tidak bisa memungkiri, tidak bisa dipungkiri bahwa diri kita pun sama berharap bahagia. Akan tetapi kebahagiaan apa yang harus kita raih? Kebahagiaan yang bisa mengerahkan kita kepada kebaikan atau kebahagiaan yang bisa menuntut kita untuk masuk ke dalam neraka. Apa itu bahagia? Kalau kita lihat bahagia
dalam versi KBBI. Bahagia itu berarti sebuah kesenangan, sebuah ketenangan dalam hidup. Siapa yang tidak berharap hidupnya dipenuhi dengan kesenangan? Siapa yang tidak berharap hidupnya dipenuhi dengan kemewahan? Pasti semuanya berharap seperti itu. Sama, mau siapapun itu semuanya. Dia pasti berharap hidupnya tidak melarat, tidak sengsara. Pasti dia berharap hidupnya ada dalam kebahagiaan. Mungkin saya hari ini bahagia karena saya mendapatkan hari ini kebahagiaan. Mungkin antum juga sama hari ini mendapatkan kebahagiaan, tapi tidak mungkin sama. Pasti seseorang, pasti semua orang bahagia dengan versinya masing-masing. Tapi dia sama, tujuannya sama, yaitu mendapatkan kebahagiaan. Pada kegiatan kali ini, kita akan sedikit mengulas bagaimana Islam menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Ya, engkau ingin bahagia, tapi harus tahu langkah-langkah dasarnya terlebih dahulu. Engkau ingin bahagia, tapi engkau harus tahu bahwasanya jalan kebahagiaan itu tidak mudah untuk didapatkan tanpa usaha. Pasti harus ada yang diusahakan, pasti harus ada yang dikorbankan. Demi apa? Mendapatkan kebahagiaan itu. Mustahil orang yang haus bahagia dalam kehausannya. Pasti dia akan mencari air untuk menenangkannya. Mustahil orang yang lapar bahagia dengan kelaparannya. Pasti dia akan mengusahakan makanan yang membuat dirinya kenyang. Sedikit kita mengulas bahwa dalam kebahagiaan itu harus ada semangat, harus ada motivasi yang bisa mendorong diri kita ke dalam kebahagiaan. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu bahagia. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu bersyukur kepada setiap hal yang berjumpa dengan diri kita. Yang pertama harus diperhatikan adalah motivasi terlebih dahulu. Motivasi yang mendorong kita untuk menjadi umat yang berbahagia. Motivasi yang mendorong kita untuk menjadi orang yang berbahagia. Motivasi itu bisa muncul dari diri kita ataupun dari luar diri kita. Disebut dengan intrinsik, artinya yang muncul dari diri kita. Kemudian yang kedua ada ekstrinsik, yaitu kebahagiaan yang muncul dari luar. Kita tidak bisa memilih jalan bahagia mana yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani. Yang jelas ini nikmat Allah yang sangat luar biasa ketika kita dihadirkan dengan rasa yang bahagia. Semuanya sama mengharapkan kebahagiaan, tapi tidak semuanya sama dengan pikiran kita. Oh, bahagia kita ini memiliki rumah. Ya, tentu bagi orang lain. Bahagia kita itu bisa makan, bisa minum. Belum tentu bagi orang lain. Tetapi mereka memiliki tujuan yang sama. Menjadi insan yang bahagia. Menjadi manusia yang paling banyak bersyukur. Itulah yang harus disadari bahwa kebahagiaan kita dengan yang lain tentu jelas berbeda. Motivasi
Motivasi seseorang itu berbeda dengan motivasi yang lain. Seorang murid, dia berharap untuk menjadi orang yang pintar di kelasnya, menjadi orang yang cerdas di kelasnya. Itu menjadi motivasi bagi dia sendiri untuk lebih semangat lagi dalam belajar, lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Seorang yang miskin, dia berharap kekayaan. Itu menjadi motivasi agar supaya dia lebih semangat lagi dalam mengejar kekayaan. Akan tetapi motivasi yang di dalam sini adalah sebuah keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah secara bahasa yang kita fahami. Ikhlas itu adalah membersihkan, menyucikan. Secara istilahnya, ikhlas itu diartikan menjadikan Allah sebagai tujuannya. Ikhwan sekalian, para ulama tasawuf membagi ikhlas itu ke dalam tiga hal. Yang pertama ada ikhlasul khawas. Ikhlas, dia berharap kepada Allah agar diberikan pahala, serta dijauhkan dari neraka jahanam atau siksa neraka. Yang kedua ada ikhlas khawas. Apa itu ikhlas khawas? Dia adalah manusia yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa berharap untuk menjadi manusia yang lebih dekat dengan Tuhannya. Bagaimana bisa? Ya, itu dikatakan ikhlas. Padahal itu pamrih. Kedua hal itu pamrih. Artinya pamrih, dia dia mengharapkan balasan. Tapi itu juga bisa disebut dengan ikhlas. Karena apa? Karena dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai tujuannya. Kemudian yang terakhir, ikhlas khawas al khawas. Apa itu ikhlas khawas al khawas? Ikhlasul khawas al khawas adalah kita beribadah, kita melakukan amal saleh, kita melakukan kebaikan dengan senantiasa hanya melakukan kebaikan saja. Urusan Allah menilai baik atau tidak, urusan Allah membalas atau tidak, terserah dia. Yang penting dia sudah melakukan kebaikan. Artinya ini adalah keikhlasan tingkat paling tinggi. Karena apa? Dia tidak berharap apapun selain dia melakukan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang pertama itu ikhlas al-awwam. Ikhlas yang kedua adalah ikhlas al-khawas. Ikhlas ketiga yaitu ikhlas khawas al-khawas. Semuanya bentuk ikhlas. Baik yang kedua, baik yang pertama, yang kedua, sampai yang ketiga. Yang pertama dan kedua bisa disebut ikhlas walaupun dalam hatinya berharap balasan. Itu disebut ikhlas juga. Akan tetapi ikhlas yang paling ekspor, ikhlas yang paling luar biasa ketika kita beribadah, kita tidak berharap apapun. Selain kita ikhlas melakukan peribadahan pada Allah. Akan tetapi kalau kita fahami secara mendalam, ikhlas itu bukan hanya melaksanakan sholat, bukan hanya melaksanakan zakat, haji, dan yang lain-lain. Tetapi dalam kehidupan pun kita disebut ikhlas. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat yang sering kita baca, yang sering kita ketahui.
yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya tidaklah aku menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Ikhlas itu merupakan ibadah. Ikhlas itu ibadah. Makanya dalam kehidupan kita yang pertama harus dilakukan ketika kita ingin bahagia adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Secara kita tidak langsung disadari bahwa ikhlas itu merupakan pengorbanan, pengabdian diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan kita kenikmatan. Jikalau kita ingin menjadi hamba yang tinggi, hamba yang dicintai oleh Allah, maka berkorbanlah. Karena berkorban itu termasuk bukti bahwa kita ikhlas dalam menjalankan hidup. Bahwa kita siap bahagia. Bahwa kita siap menjalani kebahagiaan. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita, hidup kita itu, itu memiliki tujuan untuk beribadah. Dan beribadah itu tidak bisa dilakukan melainkan harus ada niat untuk ikhlas. Supaya apa? Supaya kita bahagia. Ketika kita ikhlas, maka akan muncul kebahagiaan. Ketika kita ikhlas, maka akan muncul ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Insan ayat 8 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Inna nut'imukum Kemudian mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Dalam ayat ini, orang-orang yang beriman, ketika dia memberikan sesuatu kepada saudaranya, dia tidak akan pernah mengungkit sedikit pun kebaikannya. Malahan mereka tidak berharap kebaikan mereka tidak dibalas oleh manusia, tapi mereka berharap kebaikan mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas tingkat tinggi. Ketika kita mengerahkan semuanya pada Allah, maka tidak akan muncul kekecewaan dalam diri. Karena tujuan kita tadi mendekatkan diri kepada Allah. Allah. Mohon maaf agak terpotong sedikit. Gak apa-apa Mas. Aman, Mas aman. Asep. Siap, aman. Afwan tadi kepotong sedikit ya. Saya gak sengaja kepencet tadi. Ya, kita lanjut sedikit lagi ya. Apa ini? Ya, kita lanjut ke materi yang tadi. Jikalau kita tidak mengharapkan sesuatu karena Allah, maka akan muncul kesengsaraan. Makanya Islam mengajarkan
Poin pertama ketika kita ingin bahagia, lepaskan, ikhlaskan. Karena apa? Di dalam Islam kita tidak diajarkan untuk mengekang sesuatu yang bukan milik kita. Dalam diri kita ada hak orang lain, maka lepaskan, maka ikhlaskan, maka akan muncul kebahagiaan. Termasuk jikalau saya hari ini tidak berharap karena Allah, maka mungkin saya sudah menuntut kepada panitia. Ya, karena apa? Karena secara manusiawi, pasti manusia berharap ingin dibalas oleh manusia. Tidak mungkin enggak. Semua orang pasti berharap untuk menjadi yang terbaik, ingin dibalas dengan yang terbaik. Akan tetapi kita tidak harus mengusahakan semuanya karena Allah. Bayangkan kalau kita tidak mengusahakan karena Allah, maka akan terjadi kehancuran. Contohnya apa? Ketika kita memberi dengan niat ingin diberi kembali atau ingin diucapkan terima kasih kepada orang yang telah kita beri, lalu mereka tidak mengucapkan terima kasih pada kita, maka akan muncul kekecewaan dan tidak akan mungkin kita tidak akan membagi lagi kebahagiaan kepada orang lain. Karena apa? Kita berharap kebahagiaan yang kita kasihkan kepada orang lain, kita berikan kepada orang lain, dibalas sama oleh orang lain kepada diri kita. Itulah Islam mengajarkan untuk ikhlas, mengharapkan semuanya karena Allah. Karena apa? Islam mengajarkan untuk tidak kecewa pada diri sendiri. Islam mengajarkan untuk tidak kecewa terhadap perasaan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri kita dari perkataan yang akan memojokkan diri kita. Islam tidak mengharapkan umatnya menjadi orang yang terpuji di hadapan manusia. Tetapi Islam mengharapkan umatnya untuk terpuji di hadapan Allah. Dengan apa? Lakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh manusia adalah ma'rifat. Ma'rifat. Mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Ikhlas itu muncul karena adanya ma'rifat. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Makanya kalau kita ingin dibalas kebaikan kita oleh Allah, maka kenalilah Allah terlebih dahulu. Siapa Allah itu? Kenalilah, kenalkanlah Allah kepada diri kita. Karena apa? Mungkin hari ini kita tidak bahagia dengan usaha yang kita usahakan. Karena apa? Kita tidak ma'rifatullah kepada Allah. Dan Allah benci terhadap orang-orang yang seperti itu. Allah membenci kepada orang-orang yang tidak mengenal dirinya. Kita berharap kita bisa berdekatan, kita bisa dekat dengan bos kita mungkin kalau sudah bekerja. Tetapi kita tidak mendekati bos itu, maka tidak akan terjadi kedekatan itu. Termasuk kita dengan pencipta kita yang utamanya yaitu Allah Azza wa Jalla. Tidak akan mungkin kenal dirimu dengan Allah ketika dirimu tidak mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada Allah itu menjadikan dirinya sebuah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan Allah tidak mungkin berkhianat kepada hambanya. Ketika kita mengusahakan untuk menjadi lebih dekat dengannya, Allah tidak akan memalingkan dirinya. Allah akan semakin dekat. Kenapa? Buktinya apa? Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan bahwa ketika seorang hamba mendekatkan kepada Allah sehasta, maka Allah akan melebihkan. Artinya apa? Kecintaan Allah kepada hambanya supaya menjadi hamba yang bahagia.
supaya menjadi hamba yang tidak kecewa. Makanya poin yang pertama kita harus ikhlas, kemudian dikuatkan dengan ma'rifat. Kita selanjutnya akan mengenal jalan ma'rifat. Jalan ma'rifat itu terbagi menjadi dua. Ada yang menjadi yang yang ada yang qauliyah, ada yang kauniyah. Qauliyah itu apa artinya? Ya, qauliyah itu firman Allah Azza wa Jalla. Yang kedua kauniyah. Kita lihat contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan keberkahan, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah Allah itu ada. Dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ya, yang pertama itu, ini adalah hidayah Allah yang ditunjukkan ke dalam Al-Quran. Dan kita harus menelusuri hidayah Allah ini. Kenapa? Bisa jadi kebahagiaan kita tersumbat itu karena kita tidak memanfaatkan hidayah yang Allah berikan. Ya, itu jalan seorang muslim ketika dia ingin bahagia. Dia harus mendekatkan diri kepada yang memberikan kebahagiaannya kepada dirinya. Dan tidak mungkin Allah memberikan kebahagiaan kepada orang yang tidak mendekatkan diri kepadanya, melainkan istidraj. Dia telah mengkhianati Allah dengan tidak memanfaatkan hidayah sebaik-baik. Dan itu kasih sayang Islam. Maka jangan difahami ketika kita mendapatkan musibah yang begitu luar biasanya. Mungkin ini adalah cara Allah untuk hambanya menjemput hidayah. Untuk hambanya menjemput kebahagiaan. Siapa yang tidak ingin bahagia? Jadi intinya ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu dalam Islam mengajarkan pertama harus ikhlas terlebih dahulu. Yang kedua, kenalilah siapa yang menciptakan kita. Maka selanjutnya akan menjadi jalan kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali. Akhirul kalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi telah selesai dipaparkan oleh Akhina Revan. Semoga setiap yang disampaikannya berbuah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai motivasi untuk terus giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita senantiasa orang-orang yang istiqomah berada pada agama Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan sekalian, kita ada sesi tanya jawab terlebih dahulu ya. Eh, Mungkin tadi teman saya Rahmat dia nggak masuk ya, mungkin lagi di jalan katanya. Ini Imam Mahdi. Oh iya, saya ada pertanyaan. Mungkin saya nggak apa-apa nih moderator, tapi langsung menanyakan nih. Nggak apa-apa. Gimana? Gimana? Oke, ada sekarang kan masuk pada sesi tanya jawab. Pertanyaan dari saya itu kadangkala kan di kita orang-orang di Indonesia ya, muda-mudinya itu menjadikan
barometer kebahagiaan itu dari fashion atau Hmm. barometer kebahagiaan itu dari media sosial. Makanya ada Iya, istilah cewek standar TikTok. Jadi iya, segala aspek kehidupannya yang menjadikan memiliki watak dan etos hidupnya itu didasarkan pada asumsi opini orang yang ada di media sosial. Contohnya di sini iya, menyandarkan dirinya kepada standar TikTok gitu. Nah, iya, kira-kira menurut Akhina Revan sebagai pemateri, bagaimana memandang fenomena seperti ini? Bagaimana cara kita mengkanter ya atau memberikan sebuah kontrak kepada mereka sesuai dengan apa yang telah dijabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah bahwasanya telah ada barometer yang sebenarnya. Mungkin itu saja. iya. Kalau berbicara tadi, kebahagiaan itu kan tadi dipaparkan bahwasanya orang-orang itu berbeda memandang kebahagiaan itu. Akan tetapi barometernya sama Oh ya, bahwa maaf dia kameranya. emang ini enggak saya nggak on cam ini. Oh nggak on cam, oke. Iya. eh Ya tadi barometernya kebahagiaan itu kan tidak bisa diukur dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita lihat. Karena apa bisa jadi orang-orang itu memaknai bahagia itu berbeda dengan diri kita. Ya tadi katanya maksudnya kalau bahagia itu ya harus begitulah mungkin ya tadi yang dikatakan dengan standar TikTok seperti itu. Nah, mungkin itu pemahaman bagi mereka gitu. Kita kita tidak mempunyai hak untuk menghalangi jalan kebahagiaan mereka. Jadi intinya seperti itu kebahagiaan orang itu berbeda-beda gitu. Cuman kita jangan sampai blunder nih dengan istilah ya tadi standar TikTok seperti itu seolah-olah itu menjadikan tujuan utamanya. Jadi jangan pula gitu. Halo Mas, Halo ya, udah jelas? oke jelas. Jadi memang apa ya racun zaman sekarang itu dia menilai kebahagiaan dirinya itu dari penilaian orang lain. Dia nggak Iya, menilai dari dirinya sendiri, apalagi nggak mau dinilai dari di mata Tuhan gitu. iya Nah, ini begitu. kira apa? Apa-apa? Ya Nggak begitu lanjut ya. aja. Apalagi? Ya, jadi kan orang-orang itu dia menilai kebahagiaan dirinya itu pengen dilihat dari orang lain, nggak mengharapkan keridoan, keikhlasan dari Allah gitu kan. Hmm, Benar ya. Nah, kira-kira Mas ya. Rahmat nih, teman saya, ada pertanyaan nggak untuk Mas Rahmat? Apaan? Saya nyimak lah, Apa? nyimak aja. Waduh, suhu nyimak. Halo, gitu. Nggak ada pertanyaan lagi nih. Mantap, mantap. Oke, kalau Masih nggak imam, ada masih imam. Inilah apa? personal aja lah. Oke, Nah, boleh silakan. Apa? itu enggak biasa ini biasa aja ya, Iya, iya. Hmm. santai kan. Tadi masnya tuh Mas Revan di Stevie ya. Nah, Oh, angkatan 21. saya angkatan dua sebetulnya saya angkatan 22. Oh, udah. Harusnya angkatan 21 kalau saya tidak masuk Imarat dulu. Oh, berarti kenal Nawir nggak? Nawir. Nawir, tahu lah. Oke, Ah, bentar, maaf. Mungkin kita akan tutup dulu aja. Udah ditutup. Ini mungkin oh kita ya akan ya. ngobrol santai lah. Ini soalnya recordnya nih nyala. Baik, saya tutup dulu ya. Mohon izin, kawan-kawan. Waduh, Sorry Rabbana sorry. atina fid dunya wa fil akhirati Alhamdulillah. hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam